Halo guys, apa kabarnya nih kalian semua guys? Aduh, seneng banget ya kita ketemu lagi di acara Mokasi. Buat Mokasi itu apa sih kakak? Nah, aku pengen ngejelasin sedikit ke kalian semua bahwa Mokasi ini adalah salah satu dari 8 program acara di YouTube channel Tropical Batu Villa yang memang sengaja dibikin oleh teman-teman kreatif Tropical itu ngomongin motivasi dan edukasi. Yes, maunya itu adalah motivasi, kasihnya adalah edukasi. Sesuai dengan prinsip aku nih ya guys, berlayar terus berlayar adalah salah satu kunci untuk kita semua untuk meraih kesuksesan, untuk mewujudkan mimpi kita semua guys. Pasti kalian juga punya mimpi kan yang masih belum terwujud sampai sekarang. Jangan takut guys, mimpi itu gratis. Jangan ngosok aja Pak, kemana hari ini? Atau kita di rumah aja? Panas tau di luar. Ya dong, sekali-sekali kita nggak bikin video-video yang receh-receh gitu guys. Aku pengen apa yang aku punya itu bisa sharing ke kalian semua. Apa sih yang nggak buat kalian ya guys? Sekali-sekali dong, jangan ngebahas villa gitu guys. Kita ngebahas yang agak seriusan gitu. Kasih apa ya enaknya guys? Ada ide? 1, 2, 3, fuck it. Kali ini aku bakal ngebahas leadership guys. Pasti tahu dong ya kalian semua. Kalian pasti bekerja di mana aja. Itu menjadi hal yang penting banget guys. Entah itu kalian menjadi single fighter atau juga udah punya tim. Dan ini semua merupakan true story aku sendiri ya. Yang udah hampir 10 tahun bekerja sebagai karyawan di salah satu multinational company. Market leader tentunya FMCG ya guys. Dan lanjut ke oil and gas company. Moga-moga pengalaman aku ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys. Nah, jangan beranggapan bahwa leadership itu merupakan bawaan dari lahir alias bakat, melainkan hasil dari proses panjang dan konsistensi seseorang guys. Siapapun bisa menjadi pemimpin dan tak peduli berasal dari mana atau keturunan siapa. Jika layak dinobatkan sebagai salah seorang pemimpin, maka jabatannya itu bisa diraihnya kalau emang itu sudah waktunya guys. Udah, langsung aja kita ke topik pembahasannya aja kali ya. Siapa yang setuju dengan pendapat aku tadi? Kalau seorang pemimpin yang baik itu dibutuhkan oleh semua tim. Ini juga karena pemimpin yang baik itu juga membawa timnya ke dalam jalan yang terang alias jalan kesuksesan guys. Pokoknya mau ngapain aja udah jelas semua, udah punya formatnya juga masing-masing gunanya ya supaya kita juga kerjanya lebih teratur. Pastinya repot kan kalau kerja nggak jelas kesana kemari gitu kan, malah berasa banget kan capeknya guys. Kerjaannya juga diulang-ulang mulu, pasti bakal bikin capek. Tetapi menjadi seorang pemimpin itu juga bukan hal yang mudah guys, karena salah satunya kamu bisa kehilangan rasa hormat dari tim kamu. Terus gimana caranya menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang selalu dirindukan, pemimpin yang kalau resign timnya juga selalu pengen ikut kerja bareng lagi. Pokoknya bener ya, kehilangan kayak gitu, pada nangis semua. Leader yang kalau pindah atau resign itu semuanya timnya itu pada mengaminkan alias cuek, itu malah yang bikin nasi kuning kayak gitu, forum tanpa invite kalian gitu yang lagi pindah atau resign gitu. Tahu kan ya maksudnya? Itu juga pernah aku alamin banget, masih kuat ingatanku sampai sekarang nih guys. Udah ya, kita nggak perlu ngomongin individunya, tapi kita pengen share ke kalian semua supaya suatu saat nanti juga kalian menjadi seorang leader yang bijak dan selalu dirindukan. Yang pertama, jadilah role model tentang semua kebaikan. Emang sih ya, nggak ada manusia yang sempurna guys. Namanya juga seorang pemimpin itu ibarat kalian juga merupakan cerminan bagi bawahan kalian. Segala perilaku dan tindak tanduk itu akan menentukan bagaimana kalian bersikap ke teman-teman atau tim kalian. Jadilah contoh yang baik untuk jadi seorang pemimpin yang disegani, bukan ditakuti guys. Ini beneran kayak kisah hidupku banget, pernah dapat atasan yang disegani dan ditakuti juga. Tapi beneran emang itu nggak nyaman banget sama pimpinan yang disegani, bijak, yang bisa memanusiakan manusia. Dalam banget ya guys. Bilang aja kalau kalian ingin punya tim yang disiplin terhadap waktu, baik saat datang ke kantor, hadir dalam sebuah meeting, sama halnya juga urusan yang lainnya, semisal cara berpakaian dan cara berbicara. Ada juga pemimpin yang suka teriak-teriak, please banget ya, jangan dicontoh guys. Poinnya adalah mulai dari segala sesuatunya dari diri kalian sendiri. Kalian bisa coba pimpin diri kita sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Jika sudah bisa konsisten dengan ini, maka
kita sudah melakukan salah satu yang menjadi tolak ukur pemimpin yang ideal. Oh iya, apabila kalian mengerjakan segala sesuatu, kalian juga harus paham banget ya, atau bahkan lebih ahli dibanding tim kalian. Banyak kejadian seorang leader itu memberikan bentuk pekerjaan yang malah dirinya sendiri itu belum paham. Malu kan ya? Pada intinya kalian adalah seorang leader di luar sana yang harus jadi contoh tentang kebaikan. Punya attitude yang baik. Biasanya seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan positif guys. Karena attitude yang positif ini yang kamu milikin akan membantu tim kalian lebih tenang juga dalam menyelesaikan setiap bentuk pekerjaan. Tapi sebaliknya, misalnya kalian tidak bisa memberikan rasa tenang alias gampang panik dan membuat timnya takut juga, maka artinya kamu gagal menjadi seorang pemimpin. Punya kemampuan berkomunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah sangat vital banget ya guys. Sharing sedikit ya, aku dulu pernah punya teman yang pinter banget, kemampuan analisa, eksekusi, bahkan prediksi apapun terkait dengan data akan bener-bener terjadi nih guys. Pokoknya pinter banget lah ya, cuman kekurangannya cuma satu, yaitu banyak ide-ide besar yang nggak dikomunikasikan kepada atasannya dan juga tim, sehingga punya karir yang stuck alias gitu-gitu aja. Coba kita bandingin guys, sebagai seorang leader yang mengambil jarak dengan timnya dan leader yang selalu berkomunikasi dengan timnya dengan baik. Bahkan sampai apapun jangan sampai terlewatkan gitu guys. Tim mana yang bakal cepat berkembang dan tumbuh nih guys? Ya jelas dong, kalau seorang leader yang mampu berkomunikasi dengan timnya sudah pasti merupakan seorang pemimpin yang lebih mendorong timnya untuk bisa menjadi seperti dia. Dengan lebih dekat dengan tim, kemudian kalian juga bisa berbicara dari hati ke hati dan membuat timnya itu merasa lebih leluasa untuk mengutarakan masalah mereka yang kalian hadapi dalam pekerjaan. Aku ingat banget ya, kalau tiap pulang kerja dulu ya selalu ngajak makan malam sama tim gitu kan, tapi sama sekali nggak pernah ngebahas pekerjaan ya di luar jam kerja. Aku benar-benar sadar kalau pekerjaan itu hanya dibahas di kantor itu aja, artinya sesuai dengan jam kerja antara jam 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu juga aku nggak bakal meminta-minta pekerjaan apapun terkait ya pekerjaan ya, kecuali kalau memang itu sifatnya urgent guys. Saya juga ngobrol juga santai tentang masalah hobi, makanan, atau hal-hal menarik lainnya untuk bisa kita bahas sambil makan malam. Oh ya guys, jangan lupa untuk tetap memberikan batasan ya, jangan sampai kamu kehilangan wibawa di depan tim kalian hanya karena kalian juga terlalu dekat sama mereka. Dan itu harus tahu batasannya kita memimpin yang dengan ramah dan pemimpin yang gampang disepelekan. Yang keempat itu edukasi, bukan memerintah. Be a leader, not a boss guys. Itu adalah salah satu istilah menggambarkan hubungan antara atasan dengan timnya. Seorang leader akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh, mengenal bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan, sedangkan perintah akan membuat tim kamu bekerja sendiri. Jadi kalau misalnya tim ada pekerjaan yang belum bisa terselesaikan, tanya aja kendalanya di mana gitu. Kalau memang mereka kesulitan, bisa kita bimbing mereka, dan yang paling terpenting adalah kita edukasi mengenai bisnis proses itu seperti apa, sehingga nantinya apabila sudah bisa mandiri ya tinggal lepas saja gitu guys. Aku yakin pekerjaan kalian juga pasti bakal lebih cepat selesai karena tim kalian juga pada pinter-pinter banget guys. Seneng kan kalau punya tim kayak gitu guys. 5. Punya objektif ke depan. Ini penting banget ya kan. Pasti bingung kan kalau misalkan seorang leader itu nggak punya objektif, baik visi dan misi mereka untuk manage company dan manage juga people guys. Malah kalian semua juga jadi bingung, terombang-ambing gitu, kayak nggak punya arah dan tujuan hidup guys. Parah ya. Tahu aku sih setiap tahun itu bakal bikin business plan terkait dengan semua achievement tahun sebelumnya. Misalnya market share dan sales volume ini bakal naik berapa persen, dengan cara yang seperti apa, program yang bakal kita jalani nantinya itu lengkap dengan budgetnya, terus kemudian PIC-nya siapa. Business plan itu biasanya dibuat di bulan Oktober sampai November ya, dan itu bakal bisa dijalankan dan digunakan dan di-share ke semua tim. Tahun ini misalnya kita bakal ngapain aja. Enak kan kalau udah punya sistem kerja yang seperti itu, kita kerja juga bakal terarah karena punya tujuan, target, dan bahkan sudah dibagi menjadi satuan terkecil yaitu per tim. Weekly atau monthly kita present ke atasan misalnya terkait dengan project tersebut. Udah ya, kalian bisa improve apa aja yang bisa dieksekusi, apa aja gitu aja, udah beres gitu.
Yang keenam, kritik dan saran mengenai kinerja. Pastinya seorang manajer yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja tim yang dimiliki. Contohnya ketika kalian juga bekerja dengan baik, maka kamu juga harus memberikan feedback dengan cara ya mengapresiasi mereka. Tapi kalau ada yang kurang sesuai, kalian bisa motivasinya supaya lebih semangat dan giat bekerja kembali. Jangan lupa untuk meminta feedback dari pemimpinan kamu agar bisa belajar mengenai kesalahan kita ya. Tapi sebenarnya di sini kenyataannya emang jarang banget ya leader yang mau dikritik gitu kan. Ini yang aku alamin dulu zaman masih di Berau dan Tarakan. Aku selalu minta sama anak-anak kalau aku nyebutnya si tim gitu, maksudnya apa sih kekuranganku selama ini ke kalian, ya pada jujur aja gitu kan. Kalau emang nggak suka ya dikasih masukan, walaupun sebenarnya kadang-kadang mereka pun juga sungkan atau malu-malu untuk nyampein itu ke kalian, tapi aku paksa aja gitu guys biar semuanya bisa keluar. Nah, apapun masukannya kita boleh marah ya, itu juga buat kebaikan kita juga. Seorang leader juga harus mau dikasih masukan, misalnya Pak ini kok operasionalnya lama cair ya, Pak ini kok bonusnya nggak sesuai sama hitungan ya, itu bebas. Pada intinya juga kalian juga ngajarin mereka seperti apa daily yang kita lakuin. Setelah itu juga kita bisa malah bakal lebih deket secara psikologis ke tim guys. Tapi segala bentuk masukan tadi harus kita perbaiki ke depannya ya guys. Jangan dikasih masukan besoknya gitu lagi, kan parah guys, sama aja gitu. Yang ketujuh, mendelegasikan pekerjaan. Kalau kalian merupakan seorang leader, harus bisa ngebaca, memahami, dan juga membangun keterampilan karyawan dengan cara melibatkan mereka dalam setiap tugas nih guys. Dengan mendelegasikan pekerjaan ke karyawan, mereka mampu berkembang lebih baik dalam setiap peran di perusahaan serta karir secara pribadi. Yang paling penting, apabila kalian sudah mengenal secara personal, kalian juga bakal mengetahui strength dan weakness ya mereka masing-masing seperti apa, sehingga kalian juga bisa menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebenarnya untuk replacement atau juga relokasi karyawan ini juga tidak harus berdasarkan keahlian mereka guys, tapi yang paling penting adalah kemauan mereka untuk bisa belajar dan adaptasi di satu kondisi secara cepat. Biasanya sih itu 3-6 bulan, aku rasa sih udah cukup banget sih guys ya. Contohnya kalau misalnya si A itu bisa pegang trade marketing kayak gitu, tiba-tiba ada kebutuhan untuk dipindahkan ke channel lain, event gitu kan, ya mau nggak mau yang paling penting si A adalah mau belajar ke teman-temannya yang sebelumnya yang lebih berpengalaman. Zaman sekarang ini kan kalau istilah learning by doing atau learning on the fly paling gampang banget. Intinya juga kalian bisa belajar sendiri, kalau nggak tahu nanya, selama ada sinyal dari provider semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik. Ya tinggal telepon aja gitu kan, segampang itu gitu. Ya kalau zaman dulu kan harus komunikasi, harus berkirim surat gitu ya, udah gitu suratnya salah alamat, bener gak guys? Yang ke-8, luangkan waktu untuk mengembangkan karir mereka nih guys. Ini juga true story aku banget ya guys. Ingat banget pindah ke departemen itu ribet banget dari sales ke marketing. Jadi kalau biasanya di multinational company itu sales dan marketing itu dipisah guys, alias berbeda, karena industrinya juga gede banget, job desk-nya pun juga udah dipecah. Nah karena stuck banget di satu departemen sehingga di over lah di departemen lain, yaitu departemen marketing, untuk bisa dipromote. Dan aku pun juga memberanikan diri untuk discuss sama atasan gimana karirku saat ini. Kalau memang ya gini-gini aja, aku coba di lain tempat aja kali ya. Nggak taunya drama banget untuk bisa dipindah. Bahkan aku ngerasa kalau ini merupakan ujian terberat yang aku alami selama bekerja. Sayangin ya, nggak bisa tidur hampir 2 minggu, muter-muter kota kayak orang gelisah gitu ya. Bahkan diancam, diintimidasi, lalu dikucilkan oleh atasan. Pokoknya super ribet banget guys. Sampai pada akhirnya dengan strategi mindahin akunnya berhasil guys. Tapi karena masalah dan masih satu kantor yang sama, jadi kalau misalkan meeting itu sering diintimidasi, dan akhirnya aku dipromot tetap untuk handle budget. Atasan aku yang dulu takluk karena mau nggak mau harus berurusan dengan budget dan marketing program yang bakal kolaborasi sama marketing yang urusannya semuanya di aku. Kalau nggak itu ya aku nggak bakal ngasih budget ke mereka, ya bilang aja habis atau apa gitu. Nah aku ini cerita sebenarnya ada maksudnya nih guys. Di dunia nyata leader ini seperti ini gitu. Jangan tidak ikhlas melepas karyawan untuk lebih berkembang, entah itu dengan alasan kepentingan dia sendiri atau juga yang memang timnya nggak ada manpower yang bisa diandali. Dari situ juga aku banyak banget belajar kalau ada tim yang bagus itu harus di develop. Mereka juga bahkan udah ada waktunya untuk promote, buruan promote aja gitu. Bahkan aku dulu juga sering ngasih timku yang bagus-bagus itu untuk di-promote lebih cepat, walaupun sebenarnya dengan konsekuensi ya develop lagi, tapi emang semuanya perlu waktu. Kalau misalkan malam pulang nyampe rumah ngerasa puas aja, misalkan ada timku dulu yang memang aku develop itu bisa dipromosin lebih cepat. Udah lah ya guys, hidup ini udah susah, jangan kita bikin susah hidup orang lagi. Kalau emang rezekinya
nggak bakal kemana. Kalian juga pasti bakal dikenang atau dirindukan sama bawahan kalian. Udah ya, udah nggak kerasa banyak banget aku bisa sharing ke kalian semua. Acara mau kasih motivasi dan edukasi ke kalian semua. Aku berharap semuanya yang nonton video ini bakal jadi leader di bidang apapun kalian. Tentunya jadilah leader yang demokratis, yang bisa menghargai pendapat bawahan kalian. Hindari leader yang otoriter, yang segala macam kebijakan tidak bisa diganggu gugat. Itu beneran sih ya guys, gak bakal nyaman banget. Ciptakan suasana kerja yang nyaman buat semua orang dan bisa berkembang secepatnya dalam lingkungan organisasi yang relevan. Udah gitu aja aku sharingku hari ini. Kalau kalian suka boleh like, dan aku pengen tahu pendapat kalian pernah punya atasan yang seperti apa nih. Kalian bisa cerita di sini ya, di kolom komentar tentunya teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video mokasi berikutnya. Dadah, bye bye guys.